berlanjut dengan materi yang sebelumnya terkait dengan register barang. Dengan register barang di sini di menu penata usahaan, yang mana kemarin sebelumnya saya sebelumnya tidak muncul ya untuk register barangnya. Kenapa itu tidak muncul? Karena berdasarkan informasi dari pengembang, ternyata bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Agim Channel. Selamat hari Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua Prades dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap dan bahkan mempersiapkan diri untuk kegiatan PPKM darurat yang berlaku mulai hari besok tanggal 3 Juli sampai tanggal 20. Mudah-mudahan angka COVID di NKRI yang kita cintai ini secepatnya mereda dan menurun dan bahkan hilang di NKRI bahkan di seluruh dunia, dan juga mudah-mudahan kita semua juga bisa dimudahkan kembali untuk memperoleh rezeki di kemudian hari. Rekan-rekan Prades yang saya banggakan dan saya cintai, kembali lagi kita ke materi yang berikutnya terkait dengan penggunaan aplikasi Sipades, yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibesut dengan legal standingnya, yaitu Permendagri nomor 1 tahun 2016, yang mana Sipades ini adalah merupakan sebuah tool untuk mendigitalisasi data yang berada di desa ataupun data yang terkait dengan aset ya, yang diperoleh berasal dari belanja modal di desa. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai, berlanjut dengan materi yang sebelumnya terkait dengan register barang. Dengan register barang di sini di menu penata usahaan, yang mana kemarin sebelumnya saya sebelumnya tidak muncul ya untuk register barangnya. Kenapa itu tidak muncul? Karena berdasarkan informasi dari pengembang, ternyata itu adalah permasalahannya di sini. Permasalahannya kita belum memasukkan logo dari kabupaten ya, logo kabupaten ataupun logo dari pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, ini sangat perlu ya. Nah, kemudian juga ini sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan kondisi barang dan kapitalisasi barang serta pengamanan. Ini perlu diperhatikan juga untuk diisi ya, untuk diisi terkait dengan data personil di desa. Nah, ini saya contohkan satu ya. Kita misalkan ketik nomor 1, ini jabatannya adalah kepala desa. Nah, ini kebetulan desanya Desa Cigugur, Tata Suharta ya, nama kepala desanya. Kemudian teleponnya saya lupa lagi, nanti diisi aja tinggal manual. Kemudian ini pilih sebagai ketua, fotonya kita cari ya, kalau nggak salah ada. Nah, ini kita masukkan lalu kita simpan. Ini secara otomatis akan muncul di sini ya. Kemudian ini nomor 2, sekretaris desa, namanya Arin. Teleponnya juga saya lupa lagi. Ini sebagai anggota, kita cari fotonya ini ya, lalu kita simpan.
Nah, fotonya tidak muncul ya. Kemudian nomor 3-nya ini jabatan, anggap saja ini KUR umum, nama Asari. Kemudian ini anggota juga, fotonya kita acak saja, ini hanya untuk contoh saja ya. Nah, untuk KUR umum ini kita tetapkan sebagai petugas atau pengurus barang milik desa, lalu kita simpan. Cetak. Nah, ini namanya sudah ada ya. Ini sudah ada datanya. Kemudian ini kita ke penatausahaan register barang ya. Kemarin sempat tidak muncul. Itunya karena memang logonya itu belum di input ya. Ini tampilkan data yang sudah kita input di sebelumnya di pengadaan ya, pengadaan. Nah, kemudian di sini kalau kita ingin di register ini kan sudah ya, sudah dicetak label sebetulnya. Ini sudah ada label semuanya. Kita pilih salah satu yang akan kita cetak. Nah, ini terkait dengan pengadaan jalan desa ya. Ini bisa kita bikin di labelisasi. Nah, ini tinggal di print. Dia sudah muncul secara otomatis kalau memang logonya sudah di input di perangkat dan pengguna ini. Untuk logonya di sini. Ini sangat penting untuk diperhatikan karena kalau tidak di input logonya, tidak di-upload, ini dia tidak akan muncul, gitu kan? Tidak akan muncul. Kemudian ini ke menu berikutnya yaitu adalah kondisi barang. Ini kondisi barang adalah untuk memastikan bahwa pengadaan barang di tahun tersebut dalam kondisi baik ataupun kita untuk mendata barang-barang yang lain kondisinya seperti apa. Nah, seperti ini ada dua jenis ya. Nama barang ada pengadaan jalan desa dan personal komputer. Nah, ini dua-duanya adalah dalam keadaan kondisi baik. Nah, untuk jalan juga ini karena baru ya. Kita klik di sini lalu kita edit ya, kondisinya adalah baik, lalu kita simpan. Lalu kita tutup transaksi. Yakin transaksi ini akan ditutup? Oke, tutup. Ya. Oke, lalu kita ke kondisi barang lagi. Pengadaannya kita pilih. Nah, ini langsung datanya masuk dalam keadaan kondisi baik. Nah, ini hanya untuk contoh. Nanti rekan-rekan kalau untuk latihan bisa juga dihapus ya, ataupun dibuka transaksi. Mana yang akan kita buka transaksinya? Di sini. Nanti tinggal dibuka saja lalu dihapus, delete lagi. Kemudian ke kapitalisasi barang ya. Kapitalisasi barang ini berdasarkan berdasarkan dari keputusan dari Menteri Keuangan. Kapitalisasi barang itu adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran ya, pengeluaran dalam hal ini dalam belanja APBD ataupun belanja yang lainnya ya, ataupun perolehan lainnya. Untuk perolehan asetnya itu nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai ya, hingga siap pakai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Nah, jadi setiap belanja modal itu harus kita kapitalisasi ya, jangan sampai bahwa ketika kita melakukan belanja modal itu asetnya tidak ada dan menjadi hilang. Nah, ini ya, ini di sini sudah dinyatakan sudah terkapitalisasi, artinya datanya sudah terinput di sini. Oke, yang berikutnya adalah pengamanan aset desa. Pengamanan aset desa berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016 ataupun berdasarkan peraturan bupatinya masing-masing yang merupakan turunan dari Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa. Pengamanan aset itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Satu, dengan secara administratif, yang mana bahwa aset-aset tersebut itu ya, aset-aset tersebut itu tercatat di dalam data aset ataupun inventaris desa. Yang kedua adalah pengamanan aset desa itu dilakukan
secara fisik, pengamanan secara fisik. Misal untuk pengamanan secara fisik untuk laptop itu tadi kita beri labelisasi, motor juga harus kita beri labelisasi ataupun barang yang lainnya. Nah, untuk tanah dan bangunan, nah itu bisa kita membuat sebuah plang ataupun pembatas ataupun pagar untuk tanah ya. Kemudian dipasang plang bahwa itu adalah milik aset desa. Gitu, aset milik desa. Nah, itu pengamanan secara fisik ya. Kemudian pengamanan aset desa itu dilakukan secara aspek legal standing ataupun berdasarkan aspek hukum. Misalkan tanah, nah berarti di sini untuk pengamanannya tanah dengan cara dilakukan pensertifikatan tanah aset desa atas nama pemerintah desa. Nah, itu ya dilaksanakannya seperti itu. Nah, jadi pengamanan aset desa itu dilakukan dengan 3 cara. Secara administratif, kemudian secara fisik, kemudian secara hukum ya. Secara hukum itu dengan sertifikat, secara fisik dengan memagari lahan atau memberikan plang aset desa ya untuk tanah dan bangunan. Kemudian secara administratif adalah dicatat dalam pencatatan aset desa. Salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi Sipades ini yang saya kira saya pandang ini sangat membantu bagi rekan-rekan di desa dalam pengelolaan asetnya masing-masing gitu ya. Caranya untuk pengamanan aset desa ini adalah kita pilih dulu tahun pengadaannya tahun berapa, kemudian pilih golongannya mana ini. Nah, golongannya misalkan peralatan mesin, kemudian tanah ataupun gedung, bangunan dan sebagainya ya, jalan termasuk ya. Saya contohkan salah satunya peralatan dan mesin, ini sudah ada. Kemudian status transaksinya ini belum tertutup. Nah, ini kan ada 2, kita pilih salah satu aja dulu. Kita edit ya. Pengamanan fisik kita anggap sudah ya. Nanti diisi ya. Ini penjelasannya seperti apa, sudah terdata atau bagaimana. Pengamanan hukum belum ada ya, karena ini sifatnya barang-barang yang sebetulnya tidak bertahan lama ya. Nah, ini kita saja kita kasih keterangan saja atau di sini saja penjelasan pengamanan fisik ini dicatat di dalam atau ditetapkan dalam keputusan kepala desa. Nah, ini kan belum ada ya. Lalu kita simpan. Nah, ini. Ya. Kemudian kita pilih di sini, lalu kita tutup transaksi. Oke. Nah, ini berarti kita sudah diamankan. Itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa disampaikan untuk sementara, karena juga kalau sekaligus juga kasihan juga rekan-rekan untuk memahaminya. Tapi meskipun begitu bisa rekan-rekan lakukan secara learning by doing ya. Kita memahami sambil kita mengerjakan dari pengerjaan dari penginputan laporan aset di desa ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan memang jika bermanfaat silakan di share ya. Kemudian juga mohon maaf jika memang kata-kata yang disampaikan kurang berkenan, mohon maaf, karena juga saya bukan blogger ataupun bukan YouTuber, tapi saya hanya sekedar ber-YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.